Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Sapar. Pada video kali ini saya ingin berbagi kembali informasi ya terkait dengan tahapan seleksi CPNS tahun 2019. Informasi kali ini berkaitan dengan pemberkasan ya teman-teman. Di mana kita tahu bahwa di beberapa hari kemarin sedang rame pemberkasan ini apakah dilakukan secara online ataukah offline atau manual seperti pemberkasan di tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk pemberkasan CPNS 2019-2020 itu fix ya dilakukan secara online. Termasuk juga nanti coba disampaikan mengenai alurnya seperti apa, walaupun memang secara resmi belum ada ya. Ini untuk gambaran sementara saja. Termasuk juga untuk berkas yang harus teman-teman siapkan untuk kemudian nanti diupload di portal yang sudah disiapkan. Di akun resmi BKN, di akun Twitter ya. Tadi di pukul 14.46 di tanggal 26 hari ini berarti ya. Itu ada informasi terbaru ya teman-teman terkait dengan pemberkasan. Informasinya kurang lebih seperti ini. Untuk tahun ini pemberkasan dilakukan secara online dan dokumen-dokumen yang harus diunggah adalah dokumen-dokumen asli. Ya. Jadi secara online dan yang diuploadnya adalah dokumen-dokumen yang asli. Jadi tinggal kita scan saja dokumen-dokumen yang nanti diminta untuk diupload. So, Sobat BKN tidak perlu datang ke instansi yang dilamar dan tidak perlu pusing lagi soal legalisir, ya. Jadi nggak mesti pakai legalisiran, ya. Di sini udah jelas. Yang saat ini mungkin di antara teman-teman masih kebingungan gitu ya, kebingungan untuk melakukan legalisir ijazah karena dari sekian pelamar tidak seluruhnya pelamarnya itu berasal dari daerah instansi gitu ya, instansi yang bersangkutan. Ada yang lintas kabupaten kota, ada juga yang lintas provinsi. Sehingga ini menjadi kendala tersendiri ketika akan melakukan legalisir mengingat pandemi yang terjadi saat ini gitu ya, belum selesai karena di beberapa daerah masih memberlakukan pembatasan atau PSBB ya itu teman-teman. Oke, jadi fix ya teman-teman untuk pemberkasan dilakukan secara online. Jadi tinggal disiapkan berkas-berkas aslinya. Nah, untuk alurnya kita lihat di sini. Ini alur secara ringkasnya. Untuk kelanjutannya kita sambil nunggu ya informasi secara resmi dari BKN. Nah, paling tidak untuk alur secara umumnya ini nanti bisa akses di portal SSCASN ya. Di http://sscisn.bkn.go.id. Kemudian login menggunakan nick dan password yang sudah didaftarkan. Ini sama persis seperti waktu pendaftaran awal ya. Di akhir tahun 2019. Akunnya kan sudah ada termasuk juga passwordnya. Tinggal nanti dipersiapkan saja. Untuk portal secara khususnya upload untuk upload berkas dan sebagainya itu kan belum disiapkan. Nanti kita tunggu setelah pengumuman tanggal 30 ya. Itu untuk alur secara umum ya teman-teman. Untuk gambaran sementara saja. Nah, kemudian untuk berkas-berkas yang nanti coba kita siapkan dari sekarang. Mungkin beberapa informasi terkait ini sudah teman-teman dapatkan, tapi paling tidak ini sebagai pengingat saja gitu ya. Yang pertama, yang nanti coba untuk disiapkan adalah pas foto terbaru ya, pakaian formal, backgroundnya warna merah. Termasuk juga nanti ini biasanya dipakai di daftar riwayat hidup ya, biasanya menggunakan foto. Kemudian ijazah asli ya teman-teman disiapkan, termasuk juga transkrip nilai aslinya disiapkan. Nah sekarang pertanyaannya, ini apakah ijazah terakhir ataukah hanya apakah hanya ijazah terakhir ataukah dari ijazah awal gitu ya, dari SD.
tinggal kita tunggu saja informasi secara rincinya, karena sejauh ini kalaupun kita lihat di peraturan BKN ya nomor 14 tahun 2018, di sana juga belum disebutkan ijazah yang disiapkannya itu atau yang diserahkannya apakah hanya ijazah terakhir atau dari ijazah dari awal. Tapi kita siapkan saja dari sekarang itu ya. Untuk ijazah dan transkrip nilai ya, yang pasti aslinya kita siapkan. Kemudian yang keempat, surat pernyataan 5 poin ya. Ini bisa teman-teman lihat di lampiran peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ya, bisa searching di Google peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Itu nanti di lampirannya ada surat pernyataan 5 poin. Di deskripsi video ini pun nanti sudah saya siapkan linknya untuk teman-teman barangkali bisa di-download ya. Baik itu untuk peraturan BKN nomor 14 tahun 2018-nya ataupun surat pernyataan atau formatnya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengisi saja biodata di format surat pernyataan yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku saat pemberkasan ya. Biasanya kan per 6 bulan itu harus diperpanjang. Jadi tinggal dicek oleh teman-teman SKCK-nya masih berlaku atau tidak. Kalaupun nanti misalkan ada ketentuan lain untuk SKCK misalnya tujuan pembuatannya apakah harus dikhususkan untuk keperluan CPNS, pemberkasan CPNS atau seperti apa, itu nanti kita tunggu saja. Paling tidak kalau misalkan ada di antara teman-teman yang sudah punya, tinggal disiapkan. Kalaupun nanti setelah pengumuman ada informasi terbaru terkait pemberkasan, ternyata harus bikin baru gitu ya, dengan tujuan pembuatannya ditentukan oleh panitia, oleh BKN, nanti tinggal kita urus kembali untuk pembuatannya ya. Itu untuk SKCK. Ini pun nanti yang diupload adalah aslinya ya teman-teman. Kemudian yang keenam, yang berikutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Biasanya untuk surat keterangan sehat jasmani rohani ini dibuat di rumah sakit ya, RSUD masing-masing ya, rumah sakit daerah masing-masing. Karena nanti yang ditandatanganinya oleh dokter PNS gitu ya, atau yang bekerja di sana. Kemudian yang berikutnya, berkas yang berikutnya adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Jadi nanti ini satu paket dengan yang tadi bisa dibuat sekaligus ketika membuat suatu keterangan sehat jasmani rohani berikut dengan surat keterangan narkoba ya. Surat keterangan tidak menggunakan narkoba ini bisa satu paket ya teman-teman untuk pengurusannya di satu rumah sakit biasanya begitu. Kalaupun mau berbeda ya silahkan saja ya, tergantung teman-teman. Kemudian untuk berkas yang berikutnya adalah bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Ini kalau ada ya, kalau ada dan kalau sesuai juga dengan yang diharuskan gitu ya. Maksudnya linear atau tidaknya pengalamannya atau tidak, linear atau tidaknya pengalaman kerjanya itu nanti kita tunggu informasi berikutnya. Yang pasti kalau memang teman-teman punya pengalaman kerja yang linear dengan formasi yang diambil, ini nanti bisa sambil disiapkan juga ya teman-teman. Kemudian berkas yang berikutnya adalah daftar riwayat hidup yang sudah ditandatangani, termasuk ada materai juga biasanya kalau nggak salah. Ini juga bisa dilihat nanti oleh teman-teman di lampiran peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ya. Itu nanti ada format daftar riwayat hidup. Jadi tinggal kita isi saja. Formatnya sudah ada, isiannya sudah ada.
Kita tinggal mengisikan biodata kita di daftar riwayat hidup tersebut. Kemudian ditandatangani dan pakai pas foto ya ini kalau nggak salah. Atau nanti lebih jelasnya bisa teman-teman cek untuk daftar riwayat hidupnya seperti apa. Itu sekali lagi ada di lampiran Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Oke, baik teman-teman, itu saja ya informasi singkat terkait pemberkasan online ya, pemberkasan CPNS tahun 2019 yang insya Allah ya, ini sudah pasti akan dilaksanakan secara online. Paling tidak untuk yang jaraknya jauh dari instansi yang dilamar, ini tidak mesti repot untuk datang ke ke kantor instansinya, cukup dari rumah masing-masing atau dari tempat kerja masing-masing. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.